Empat. 34. Hah? 34. Syair tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ini masih bab cinta ya, al-mahabbah. Sebelumnya 33 itu dijelaskan bahwasanya cinta senantiasa kekasih, maksudnya kekasih senantiasa dengan segala kelembutannya dapat menarik atau menapikan ya, menghilangkan sifat-sifat khusus pencintanya. Dan bagian-bagian kelembutannya larut kepada pencintanya. Artinya sifat kekasih itu akan berpindah kepada pencinta dengan segala kekuatan cinta. Ya. Memang kalau kita detailkan, cinta itu disebut sebagai kehidupan ya. Cinta adalah kehidupan. Sedangkan kehidupan itu ada dua ya, ada kehidupan jasmani, ada kehidupan rohani. Maka sudah barang tentu ada dua jenis cinta. Cinta memiliki kemauan, keinginan. Maka dalam bahasa Arab hampir tidak ada bedanya antara mahabbah dan iradah. Mereka menyebut idza ahabba sama dengan idza arada. Ya. Karena di dalam cinta mempunyai kemauan, keinginan. Maka kata mereka idza arada fa amar wa idza ahabba fa talab. Itu sama maknanya. Ketika orang berkehendak, maka dia akan meminta, memerintah. Ketika orang bercinta, maka akan menuntut. Sama, memerintah dengan menuntut sama. Maka al-hubbu ya ini iradah. Cinta itu keinginan. Namun cinta jasmani ya adalah cinta kepada diri sendiri. Ya, cinta jasmani, cinta kepada diri sendiri. Seluruh keinginan adalah untuk dirinya. Jasmani ini punya mutatallibat, punya tuntutan, punya perintah, ya permintaan, keinginan. Ingin rehat, ingin nyaman, ingin tentram, ingin terpuaskan, ingin bahagia, ya, tidak ingin tersakiti, tidak ingin menderita, tidak ingin. Maka
Dikatakan dalam Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai dirinya sendiri. Sangat mencintai diri sendiri. Ini manusia jasmani. Tidak ada yang dapat melebihi cintanya kepada diri sendiri, tidak ada. Itu cinta jasmani. Cintanya kepada istri adalah demi memenuhi keinginan dirinya, jasmaninya sebetulnya. Karena dia sangat cinta kepada dirinya sendiri. Manusia sebagai jasmani tidak mampu mencintai orang lain, tidak punya, tidak mampu. Itu yang sering kita sebut bahwa manusia adalah hanya mencintai diri sendiri. Itu manusia materialistik, manusia jasmani, manusia jasad, manusia perut, manusia daging dan tulang. Ya. Karena dia punya keperluan untuk dirinya. Ya. Maka apabila manusia hanya sebagai manusia materialistik, manusia jasmani tanpa rohani, maka segala cintanya adalah untuk memenuhi keinginannya. Ya. Cintanya kepada apapun. Dia tidak mampu, tidak punya, dan bahkan itulah cara Allah memelihara manusia. Kita kalau tidak mencintai diri kita sendiri, kita tidak memelihara. Makanya kalau rumah kita kebakaran, ya kita lari sendiri, istri dibiar terbakar. Ya, suami pun dibiar terbakar. Kalau istri sempat ada peluang untuk boleh melarikan diri, suaminya tidak, ya sambil menangis ditinggalkan. Mungkin anak tidak, karena anak dirinya sendiri. Ya. Karena anak bukan orang lain, anak adalah darah dagingnya, dirinya. Itu sudah kudratullah. Ya. Bukan sesuatu yang salah kita mencintai diri sendiri, bukan. Itulah cara Allah memelihara kita. Allah tajallikan cintanya kepada dirinya, kepada diri kita untuk mencintai diri sendiri adalah pemeliharaan Allah. Ketika Allah bebankan syariah, syariah ini adalah untuk menjaga antara manusia. Syariat ini diciptakan oleh Allah untuk memelihara kerukunan manusia, untuk memelihara agar manusia tidak saling berselisih, berbenturan, bermusuhan, ya, saling menghancurkan. Itu syariah Allah jaga. Syariah menyuruh kita memperhatikan orang lain. Sejak kecil cintai orang karena Allah. Ya, Al-Quran menyuruh kita hormati orang tua. Ya, karena cinta kepada diri sendiri ini melebihi cinta kepada kita, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada. Maka Sayyidina Umar ketika diminta oleh Rasulullah, cintai aku lebih dari diriku. Sayyidina Umar artinya kita umat Islam mampu mencintai Nabi lebih daripada anak, istri, tapi tidak kepada diri sendiri. Ya. Maka kata Rasulullah, imanmu tidak sempurna. Nah, masalah iman, masalah rohani. Berarti ini bukan bicara cinta jasmani, tetapi cinta hakiki. Artinya engkau perlu memiliki cintaku, yaitu cinta rohani, agar engkau boleh mencintai orang lain, melebihi cintamu kepada dirimu. Kita tidak mampu mengutamakan orang lain kalau kita tidak punya cinta rohani. Semua orang menjadi presiden pun cintanya kepada dirinya sendiri, cinta kepada perutnya, cinta kepada istrinya. Tidak mampu mencintai orang lain, mengutamakan orang lain lebih dari dirinya. Itu perlu kerohanian. Perlu kerohanian. Maka disebutnya adalah perikemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Tasawuf itu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan nilai-nilai keislaman. Ini jangan disalahartikan. Oh, berarti tasawuf tidak Islam. Jangan. Ya, bukan begitu maksudnya. Ini kita berbicara secara tafsiliyah, istilahiyah. Islam di sini adalah aturan syariat di dunia, di akhirat tidak ada syariat. Ya, sedangkan di akhirat tetap kehidupan rohani ada. Kehidupan hakikat ada.
Nah, ketika kita diperintahkan mencintai orang tua, anak, istri, suami, tetangga, tetamu, sesama, guru, murid, ya, sesama manusia, karena Allah. Nah, ini kita perlu Allah berarti di sini. Perlu menjadikan Allah sebagai kekasihnya. Jika Allah sebagai kekasihnya, berarti kita perlu sifat-sifat Allah itu pindah ke kita. Karena di sini dikatakan kekasih itu akan memberikan sifatnya kepada kita. Jika kekasihnya Allah, maka Allah akan memberikan sifat-sifatnya kepada rohani kita. Ini tasawuf berbicara ketika dalam marhalah tarikat berbicara tentang maqamat ruhiyah. Maqamat ruhiyah ini adalah sifat rohani, adalah sifat Tuhan. Kita perlu kepada Allah, adalah perlu kepada sifat-sifatnya untuk hidup yang abadi, yaitu hidup rohani. Ya, arti hidup abadi itu memandang dua keadaan satu, yaitu bahagia dan derita satu. Itu namanya abadi. Kita tidak lagi lupa oleh bahagia dan derita. Ya, tidak lagi memandang bahagia dan derita itu dari dua sumber yang berbeda sehingga ada pertikaian batin. Ya, tapi jika memandang bahwa bahagia dan derita dari sumber yang satu yaitu Allah, maka enjoy aja. Ya, namun pandangan ini bukan pandangan jasad akal, tetapi pandangan rohani, pandangan akhlak, pandangan kepitrahan. Disinilah agama yang perlu ada, artinya diperlukan tatbiq, istilahnya tahqiq, realisasi batin rohani jiwa. Itu yang disebut manusia hakiki, cinta hakiki, dan semuanya adalah akhlak rohani. Maka Nabi ketika berbicara, kullukum min Adam wa Adam min turab, semua kamu dari Adam, Adam dari tanah. Wa ana sayyidu bani Adam, ini sayyid rohani. Ya, tetapi saya tumpuan ya, semua manusia, yaitu kerohanian. Nah, disinilah maka kekasih selamanya akan menarik sifat khusus pencintanya. Kalau kekasihnya selebriti, ya maka sifat-sifat selebriti ya akan pindah kepada dia. Orang kalau cinta wanita, ya maka sifat-sifat wanita akan pindah kepada dia. Ya, cinta kepada anak-anak, maka dia mesti kekanak-kanakan. Ya. Jika cintanya harta, maka semuanya harta. Ya, maka jika cintanya Allah, maka semuanya Allah. Seperti besi magnetisme, ya. Dia akan menarik semua bagian besi, dan besi akan tertarik kepada magnetisme itu. Kemanapun magnetisme itu dipusing, besi pun ikut pusing. Jika cintanya Allah, maka dia ikut Allah. Nah, orang itu sebab agama itu dikatakan taklif bagi jasad, tapi tidak bagi rohani. Kenapa? Karena agama adalah rohani, agama adalah hidayah ruhiyah. Tetapi ketika di dunia ini pintu masuknya adalah jasad, maka agama dibebankan kepada jasad, maka dikatakan taklifu syar'i, at-taklifu syar'iyah, beban. Nah, maka orang-orang sufi ketika sudah hidup dengan rohani, dia bilang sukutut taklif, tak ada beban lagi. Mereka memberikan istilah amalan fisik saja adalah amal, ibadah fisik saja adalah amal. Kalau ibadah dengan rohani adalah cinta. Akhirnya mereka mengatakan madrasah kami adalah madrasah cinta. Madrasatuna mahabbah lal amal. Madrasah kami madrasah cinta, bukan amal. Ini ayat ini boleh boleh disalahpahamkan. Orang sufi tak beramal. Bukan. Kan dia sudah bilang, ya, madrasah kami
Itu adalah bicara tentang mahabbah dalam beramal. Ini istilah bagi mereka. Karena tidak dapat dikatakan tidak amal lah surahnya. Karena umumnya orang mengatakan amal itu surah. Tapi orang sufi bukan sekedar surah. Karena surah itu timbul dari hakikatnya. Nah, maka hakikatnya adalah mahabbah. Dan mahabbah itu ya, cinta, berarti punya kekasih. Maka dia memiliki sifat-sifat kekasih. Itu sebab dikatakan al-abid wal ma'bud. Yang ibadah itulah yang disembah. Kalau tidak macam itu, tidak jadi ubudiyah. Ya, tidak jadi ubudiyah. Karena semuanya hidayah ruhiyah. Semuanya hidayah Allah. Maka dikatakan ketika bicara ruh, kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku, bukan urusanku. Nah, kemudian untuk mendapatkan cinta itu, yaitu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana yang Allah firmankan, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika engkau ingin mempunyai cinta Allah, yang engkau cintai dengan cinta Allah, kan begitu artinya. Fattabi'uni, ikutilah aku. Maka al-ittiba'ul kamil, yaitu mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau agama dibebankan kepada fisik dalam berupa amal sahaja, mengikuti Nabi, tidak mengikuti batinnya, maka selama-lamanya akan berat. Ya, bahkan ada pengakuan aku, maka inilah menimbulkan sifat ekstrim. Kita tidak perlu mengatakan ada satu kelompok ekstrim, kita mengaku aswaja. Nah, kalau kita pun kondisinya agama hanya pada zahir, kita ekstrim tanpa kita sadari. Ya, buktinya kita, kalau mereka mengata, kita lebih mengata pula. Nah, ini bising sekarang ulama. Apakah mengucapkan Natal boleh ke tak? Bising. Yang boleh menghina yang melarang menghina yang boleh. Ya, ini benda furu'iyah, bukan benda yang melarang mengaitkan kepada akidah. Jika masalahnya adalah furu', bukan masalah akidah. Masalah akidah itu apa? Masalah akidah adalah masalah uluhiyah. Mengganti Tuhan, kita tak mengganti. Adapun masalah ucapan, perilaku, itu masalah furu'iyah. Ya. Hukum itu kembali ke elat. Ya, lihat kesepakatan umat Islam dan ulama sekarang. Elatnya apa? Orang membuat hukum masih membaca kitab lama, bukan ijtihad. Memang pernah diharamkan itu kitab lama. Ya, sebetulnya fatwa tidak merujuk kepada yang lama. Ya, kalau tidak berubah elatnya, rujuk yang lama. Jika tidak, guna elat yang baru. Ya kedua-duanya bolehlah. Akhirnya kan begitu, Ki. Itu. Bising di mana-mana. Di Indonesia lah, saya tak tahu di Malaysia bising. Oh sama ya. Antara yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ramai mana yang bolehkan, kita bolehkan. Kalaupun tidak membolehkan, janganlah pedas sangat kata-kata, jangan menghina sangat. Ya, bukan masalah kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh orang yang tidak membolehkan, kan, bahwa mereka salah memandang Tuhan, salah bla 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 bla. Ya, tapi perkataan menghina itu yang tak ada dalam agama Islam. Ya, jangan memandang bodoh kepada mereka yang membolehkan. Mereka punya alasan, ya, illah fiqhiyah. Ya, saya kalau ditanya secara jujur, pandangan saya apa yang ilmu yang saya punyalah, apa yang ya, dengan segala kelemahan, kekurangan ilmu, ya, saya termasuk yang membolehkan.
Ya. Tapi tidak berarti memandang lebih baik daripada orang yang tidak membolehkan. Mungkin dia lebih baik. Tapi ini yang saya dapat paham dalam agama. Nak cakap apa, saya tak boleh. Ya saya kena jujur dengan apa yang saya paham kan. Gitu. Agama itu taklif bagi jasad, nah, tapi tidak bagi rohani. Karena agama adalah tauhid. Agama adalah tauhid. Namun di sini dikatakan la yazalu abdi yataqarrab ilayya. Kalau kita artikan dengan arti tasawuf nih, senantiasa hambaku ingin serupa dengan aku. Coba. Ya taqarrab kan hampir-hampir. Apa yang hampir? Allah bukan hampir waktu dan tempat, melainkan sifat. Kita nak tunduk kepada Allah, kita mesti punya kekuatan Allah. Nah, kita perlukan kekuatan itu. Itulah rapat namanya. Jika kita punya kekuatan Allah, mananya kita rapat. Kita tak akan terasa. Di mana? Adakah Allah di luar diri kita? Sehingga kita nak tahu macam seberapa rapatnya. Bukan. Tetapi Allah tajalikan, Allah ta'arufkan di dalam diri kita. Jika Allah bagi semua sifat-sifatnya kepada rohani kita, ya, rasa jiwa kita ini kecil sangat. Seperti kita melihat wanita cantik sangat, kita cintanya mabok sangat. Ya, rasanya wanita, mungkin wanita itu kecil saja tubuhnya, tapi besar dalam jiwa kita itu. Ya. Hingga merusak seluruh masa dan hidup kita. Ya, bagaimana Allah yang Allahu Akbar? Jika Allah bagi saja sifat lebih daripada yang lain, ya, tidak mampu langit dan bumi ini meliput aku kecuali hati hambaku yang mukmin. Itu hampir. Ya. Maka saya jumpa bahasa qorib diartikan hampir dalam bahasa Melayu di sini. Di Indonesia sudah dekat saja. Hampir itu syabah. Gitu. Ya, maknanya ya, saya selalu meneliti mana bahasa yang asli di antara Indonesia Malaysia. Ada di sini sudah berubah. Sudah berubah apa? Makna simantisnya itu berubah, dibawa oleh keperluan sosial, keperluan zaman tertentu. Nah, ternyata makna aslinya digunakan di Indonesia. Tetapi ada juga kata yang aslinya masih digunakan di sini, di Indonesia berubah. Ya. Di Indonesia digunakan aku menghampirimu. Ini fisik, saya mendekatimu, hampir. Ya, itu hanya digunakan dalam bahasa sastra, menghampirimu. Ya, atau bahasa yang puitis lah sedikit. Gitu. Secara umum kata qurub diartikan dekat saja. Ya, hampir itu kan sama serupa. Nah, kepada Allah bukan waktu dan tempat, tetapi sifat. Jadi wala yazalu abdi yataqarrab ilayya, senantiasa hambaku terus menerus ya, menghampiri aku bin nawafil. Mana nawafil? An-nawafil ziyadah. Ya, an-nawafil adalah ziyadah. Nawafil itu nafilah, tambahan. Ya. Nah, di sini diartikan dalam istilah agama adalah sunnah-sunnah Nabi. Nawafil yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi. Sifat-sifat kasih, sifat-sifat sayang, sifat-sifat ya, akhlak, sifat-sifat ya. Hatta uhibbah, sehingga aku mencintaimu. Jadi sunnah Nabi itu sebagai jalan untuk memperoleh cinta. Maka yang berkaitan dengan Nabi memang jalan untuk ya, tadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sehingga Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta ahabba akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wa. Maka mencintai Nabi ya mengikuti Nabi.
Karena pernah Yahudi dulu datang kepada Nabi, ya Muhammad, nuhibbuka wa la nattabi'uk. Memisahkan antara cinta dan ittiba enggak mungkin. Turunlah surat ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Di dalam diri Rasulullah ada uswah. Jadi mahabbah itu adalah ittiba, mengikuti uswah. Ya. Dan uswah itu bukan fisik tapi rohani. Jika berbicara ittiba atau uswah kepada Nabi hanya mengikuti fisik, itu atfal, budak lah. Ya. Fa iza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu lahu sam'an wa basara wa fuada wa lisanan, ya, wa yadan wa rijlan, semua itu. Akulah yang menjadi pendengarannya, penglihatannya, hatinya, kakinya, tangannya, dan semua. Nah, ini kan bicara tentang cinta. Nah, kemudian dalam bait ini Papahimna, kita baca ini karena syair ini sambung dengan atas. Fafahimna min dzalika, kita pahami qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fafahimna min dzalika anna alaqata waslatil mahabbati lamma tasalat biha latafatun wasilatul mahbubiyah wastamsaka bi'urwati hatta uhibbah qawiya sultanul mahbubiyati ala sultanil mahabbah fa'afnahu an dzatih wa nafahu an sifatih summa aqama bi baqaihi an fanaih wa khayyama bi sifatihi an fanaih tabaddalatis sifatu bis sifat wa qamal wujudu bil wujud fajaat khula'ul wujudi ala yadi fabi yasma' wa bi yabsur pamahat hunalikal aniyatu wa zahabatil itsnainiyatu wastahala takdirul bain bil bain wa ta'azzara an yasiral wahidu itsnain wa dzalikal istilahati ru'yati baqail muhibbi ma'al mahbubi wa hadzal ma'na muda'un fi sirri hadhil abyati. Kita paham dari hadis tersebut bahwasanya hubungan sambungan cinta ketika kelembutan dan hubungan kekasih bersambung, ya, dengan cinta itu kemudian dieratkan dengan ikatan hatta uhibbah. Ya. Allah mengatakan, hamba senantiasa mendekati aku dengan sunnah sehingga aku mencintainya. Disitulah hubungannya. Ketika Allah mengatakan sehingga aku mencintainya, maka terjadilah hubungan cinta itu. Ketika seseorang melakukan ungkapan-ungkapan cinta, kemudian dia dapat cinta, maka kekuatan kekasih, ya, menguasai pencintanya itu menjadi kuat, sehingga membuat dia fana dari zatnya. Kekasih memfanakan diri pencintanya, menafikan sifatnya. Sifat kita sifat tidak ada baik, Allah kasih sifat-sifat baik, begitu sebetulnya. Kita tak punya sifat-sifat baik, karena sifat baik sifat Tuhan, wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita diberikan sifat-sifat Allah, maka hilanglah sifat-sifat kita. Kita kan tidak ada, maknanya tidak ada sifat. Ketika Allah berikan sifat, maka ketiadaan itu tidak ada. Yang ada adalah ada, yaitu Allah. Nah, maka summa aqama bi baqaihi, kemudian Allah meletakkan bakoknya, membina bakoknya, an panaihi, dari panaknya itu. Dari dia tidak punya sifat, maka dia merasa itu sifat Allah.
Ya, maka ketika dia punya sabar, dia merasa itu sifat Allah, bukan sifat dia. Itu sebab kisah Nabi dipuji itu malu, itu bukan akhlak yang boleh kita tiru. Saya malu, tak boleh kalau kita tidak punya akhlak. Kalau kita punya akhlak, kita secara kudrat, secara fitrah, di luar nalar akal kita, ada pengakuan batin bahwa itu Allah punya. Itu timbul dari jiwa. Ketika dipuji Allah, macam mana puji aku? Ini Allah, dari Allah. Orang cakap ini dari Allah itu bukan meniru lidah. Ya, itu dari suara batin dari Allah. Ya. Kalau kita tiru-tiru, ya boleh meniru-niru untuk mempengaruhi tadilah. Ya, kalau kita enak, maka kita sering sebut-sebut. Atau sebaliknya, orang yang kalau enak, dia akan sering ucap-ucap. Ya. Laki-laki kalau sudah enak nikah lagi, dia akan cakap poligami hari-hari. Itu sudah mulai enak tuh. Ya. Dan akan khayyam, itu khayyam sama dengan aqama. Ini sekedar bahasa ini kan kalau sama itu aib, itu dalam bahasa sastra. Jadi dia buat beda. Nanti yang menentukan maknanya adalah kata pertama. Kalau dia punya makna lain, ikutkan ke situ karena ini siyak namanya. Wa khayyam, dan menetap juga sifat Allah itu ketika anpanaih, dari dia tidak punya sifat. Kita tidak punya sifat. Apa yang kita sebut sifat itu adalah sifat jasadiyah. Itu sifat ananiyah. Ya, sifat ananiyah. Manusia kalau hanya sebagai manusia jasadiyah materialistik, maka mengaku ana. Dan itu tidak boleh, karena hanya Allah mesti dihapus dengan rohani. Allah pula yang menghapus nanti. Ya, maka apabila dilengkapi, disempurnakan semuanya Allah, maka hilang semua. Ya, hilang selain Allah, baru la ilaha illallah, baru tegak tauhid. Kalau tak jadi. Semua agama ditumpuk di akal dan ditumpuk di jasad, letih. Maka timbul ekstrim. Biasanya orang keletihan itu ekstrim. Ya, mengatas sana, mengatas ini. Agama hanyalah jidal, bukan mahabbah, bukan rahmah. Maka menjadi laknah satu sama lain. Ya. Islam selalu bergaduh. Masuk maulid bergaduh antara ulama, antara yang membolehkan dan tidak membolehkan. Sekarang masuk tahun baru bergaduh pula antara ulama, antara yang bolehkan dan tidak membolehkan. Itu ekstrim. Ya. Yang ekstrim yang mana? Dua-dualah. Ya. Ada sufi yang tidak membolehkan, ada sufi yang membolehkan, tapi senyap. Tapi bila dua-dua bising, nah itu bukan sufi. Ya. Sapi itu. Wa qamal wujudu bil wujudi, coba. Wujudnya saja diganti dengan wujud Allah. Ini kan ini bahasa ya, filosofis ya. Bahasa sastra. Ya. Coba orang jika nikah tak boleh dua kan, satu. Ya sudah satu itu. Faja'at khulla'ul judi ala yadi. Fabi yusma' wa biyabsar. Maka ada khula'. Khula' adalah khula'ah. Ya. Anugerah, mahkota, apa? Al-jud, pemberian yang menyeluruh. Datanglah jud Allah. Ya, kepada satu kekuasaan di mana dengan akulah dia mendengar, dengan akulah dia bicara, dengan akulah dia melihat, dengan akulah dia berjalan. Birruhani, bisifat. Dia melakukan sesuatu bisidik, bil ikhlas, bis sabr, yani bit tawakkul, bil mahabbah, bisyauq, begitu maksudnya. Pamahat hunalikal aniyatu
maka terhapuslah di sana aniyah. Apa aniyah? Wujud jasad itu. Wujud independen dia ada. Yang aniyah kan tempat. Ya. Aniyah tempat. Fisik. Adalah pengakuan wujud independen. Ya. Sehingga apa yang datang kepada dia, dia tidak melihat yang menimpa dia dalam suratan hidup ini. Dia tidak melihat bahwa Allah memaksanya, bahwa Allah menimpakan sesuatu di luar kemampuannya, bahwa katakanlah Allah memaksakan kehendaknya. Tidak. Bahkan akulah kehendaknya. Ya. Baru itu aniyah hilang. Kita kalau dikasih musibah masih, berarti kita itu masih independen. Belum ada rohani, belum ada sifat Allah. Dianggap Allah masih menjajah kekuasaan kita. Padahal Malik Yaumil Jaza. Ya, itu fana. Ini tak ada orang macam itu. Ya, kalau paham agama Anda seperti itu sampai bila-bila pun tak ada. Ya, paling kurang kalaupun tak ada, menerimalah. Ya. Orang kan dihibur dengan pengetahuannya. Ilmu adalah teman yang terbaik. Kalau ilmunya hakikat, ya, itu pun teman yang terbaik. Wastahala terpisah, takdirul baini fil bain. Apa? Wastahala itu artinya sudah terpisah. Apa takdir? Kiraan. Ada antara aku dan engkau, tak ada lagi. Tak ada lagi jarak. Ya. Fil bain, di dalam jarak itu tak ada jarak. Ya. Ya Allah, kenapa engkau menimpakan musibah kepadaku? Ini ada jarak. Ya, bang, musibah itu adalah, ya. Tengok, itu gambar di layar, maka selalu analoginya itu. Gambar di layar dimunculkan oleh proyektor. Tak ada gambar itu mengeluh. Ya, kenapa engkau wahai negatif? Ya. Tak ada. Dia aku dia satu. Bahkan akhirnya orang sufi menginsapi bahwa musibah itu justru Allah, seperti seorang ibu mengangkat kayu untuk anaknya. Hei, pasti dia lari ke ibunya. Untuk lari ke ibunya. Ya, orang sadar tak sadar kalau musibah lari ke Allah. Tapi jika memang dia tauhid, kembali lagi ke tidak tauhid. Ya. Kembalinya malah, ya Allah, kenapa sampai hati engkau ya Allah, apa salahku? Aku sudah menjadi suami yang terbaik untuk dia, tetapi kenapa dia? Aku sudah menjadi istri yang terbaik, kenapa suamiku aku? Ya, kenapa kita pikir sangat orang lain? Wa ta'adzara an yasiral wahidu isnain. Susah satu itu berubah menjadi dua, susah. Ana anta wa anta ana. Aku engkau, engkau aku. Ini kalau sudah dia mempunyai cinta rohani. Coba, orang yang punya cinta rohani dengan berbagai cintanya kepada semua orang satu. Cinta yang tumbuh dari rohani, itulah yang dapat memelihara orang lain. Ya, inilah agama untuk memelihara agar satu sama lain tidak merusak. Itu syariat tugasnya. Maka ditaklifkan dulu ke jasad agar syariat itu menjadi jiwanya. Oh, syariat Allah ya mesti dengan Allah. Ya, apabila sudah punya hakikat dalam batinnya, baru syariat itu adalah, yaitu yang saya sebut bau durian dari durian, bau harum dari minyaknya, bau, ya, baru dikatakan sinar dari cahayanya, daun dari tangkainya.
baru sukutut taklib. Begitu juga musibah-musibah. Nah, baru sudah tidak dua lagi, satu. Dengan mencintai semua orang. Ya boleh jadi pada saat itu dia ceritakan keadaannya semua itu. Anal haq. Ini bahasa cerita, bahasa hikayat. Anal haq. Uslubul hikayah katanya. Sama kita cerita dengan anak kecil, cerita tentang seorang raksasa yang kuat. Maka kita mengatakan dalam cerita itu, ketika kita melakonkan sebagai raksasa, wahai manusia, saya adalah orang yang terkuat. Nah, ini kan dia sedang bercerita tentang raksasa yang telah dia perankan, lakonkan dalam cerita. Maka anal haq itu adalah cerita bahwa semua Allah yang melakukan. Itu ulama cakap gitu, ulama sufi untuk menjawab. Dan puluhan argumentasi untuk mengatakan anal haq itu mereka tak baca dalam kitab orang sufi. Ya. Dia baca dalam kaidah akal dia, dengan suudzonnya dan suul adabnya kepada aulia ya. Itulah dengan mencintai semua orang, tapi satu, dia makin bergaul dengan orang ramai, makin melihat satu. Itu yang dikatakan al-kasrah fil wahdah katanya, al-wahdah fil kasrah. Kalau dia tidak melihat ramai orang, tak nampak satu. Kenapa? Karena Allah sangat wasiat kulla syai'. Ya, meliput segala sesuatu. Nak lihat besarnya Allah, lihat semua jelmaannya, tajallinya. Nah, orang tak mampu melihat orang ramai jika tidak ada tauhid, dia akan terpengaruh dengan independen orang itu, dan maka itulah disebut lautan syariat, lautan nafsu, lautan selain Allah. Sedangkan mereka mengatakan lautan tauhid. Wa dzalika listahalati ru'yati baqa'il muhib ma'al mahbub. Demikian itu karena ya, terhalangnya penglihatan kebakoan si muhib bersama si mahbub. Makna ini tersimpan di dalam bait ini. Makhtubatul husni mahjubah wala ta'lafanna siwa ilfiha idza ma tajallat ala ashikin wa ahdat ilaihi sadza arfiha taghibus sifatu wa tabna dzawatu bima abrazal husnu min lutfiha fa in rama ashikuha nazratan wa lam yastati li'ula wasfiha a'aradhu tarpan ra'aha bihi pakanal basiru laha tarbuha. Makhtubatul husni, kenapa disebut makhtubah? Kita nak dapat sifat akhlak itu perlu kita lamar ya. Maka yang pernah kita katakan bahwa dikatakan oleh mereka aulia Allah ya, al-auliya'u ara'isullah, itu yang dia membuat satu analogi ya, membuat satu simbolik.
Wali-wali itu, mereka menyebut wali itu kan untuk sifat kerohanian, akhlak, itu wali. Kalau diumpamakan sifat itu seperti orang, dan perumpamaan ini bukan salah. Hadis sendiri ada, Nabi mengatakan jika sabar itu diumpamakan seorang manusia, maka dia akan menjadi manusia yang lembut, kan gitu. Bagaimana kalau bukan hanya sabar, semuanya? Ya, maka dikatakan dia seperti Araisur Rahman, ya, atau Araisullah, putri diumpamakan. Ya, inilah tuduhan kepada, ya, orang sufi pun buat macam ini juga, itulah yang jadi, ya, buat tuduhan. Karena untuk menjelaskan perkara kerohanian ini tak dapat diurai dengan bahasa biasa. Kalau diurai bahasa biasa, maka akan terbawa kepada pembahasan ikhtilaful lughah. Terus tak ada habisnya, seperti fikih kan? Gitu. Nah, maka dia buat simbol, karena kalau simbol maknanya hanya dimiliki oleh orang yang memberikan itu. Ya. Maka dibuat simbol-simbol. Karena kalau dibuat di dalam bahasa ilmiah, ini akan mengundang perselisihan dalam memberikan maknanya. Ya. Itu yang mereka menuduh bahwa zauk itu berbeda-beda, sama. Adapun mereka membuat simbol untuk menyimpan makna yang dia rasa, ini pemilihan katanya berbeda, tapi rasanya sama. Ya, rasanya sama. Orang terbiasa memandang agama, memahami agama dari kata-kata, dan timbul perbedaan dari kata-kata itu sendiri. Gitu. Maka dianggap bahwa zauk itu berbeda-beda. Tak ada. Ada tak rasa cinta berbeda? Tak ada. Mau orang hitam, orang putih, orang merah, cinta kepada perempuannya sama rasanya. Ada tak jadi suami berbeda rasanya? Orang Arab beda, orang sama. Ya. Seorang suami takut dengan istri itu satu dunia ini loh. Ya, meskipun bahasanya beda-beda kan? Enggak, artinya kita bicara tentang emosional, tentang cinta. Ya kan sama rasanya, mana ada beda. Kalau orang hitam rasa cintanya hitam, ya, orang coklat coklat, tak ada. Ya, itu karena, ya, artinya ketika tidak mendalami tasawuf, sebetulnya bukan tasawuf, orang ketika tidak ada akhlak di batinnya, maka tidak dewasa dalam beragama. Berapapun ilmunya dan umurnya, ya, tidak mempunyai kedewasaan, kematangan jiwa. Jangan tekok ulama itu udah umur 90 tahun. Ya, tidak. Makhtubatul husni mahjubah. Artinya sifat kerohanian itu terhijab. Ya, tidak mudah kita dapatkan. Keindahan gadis, mahtubah ini kan gadis yang dilamar. Kecantikan wanita, ya, tertutup. Wala ta'lapanna, tidak akan mengetahui, merasakan, ulpah, tidak akan dekat, tidak akan tahu, tidak akan siwa ilpihak, kecuali kekasihnya. Ya. Keindahan seorang wanita siapa yang tahu? Suaminya lah. Ya. Rasa hakikat siapa yang tahu? Yang punya hakikat. Coba ini disimbolkan seperti ini. Ya. Sila bagi kepada orang yang tidak belajar tasawuf, baca ini. Sampai botak pun kepalanya entah akan paham. Karena ini bukan bincang makhtubatul, dia akan lari kepada wanita yang dilamar.
Iyalah, gadis yang dilamar itu kecantikan tubuhnya semua ya tidak diketahui. Yang tahu itu nanti yang diterima lamarannya menjadi suaminya. Kan ini ceritanya. Ya. La ya'riful wali illa al-wali. Katakanlah begitu. Idza ma tajallat ala asyikin, tetapi sifat itu ya mahtubah itu, gadis lamaran itu apabila sudah tajalli kepada yang mencintainya. Wa ahdat ilaihi sazza arfiha. Ya, dan sudah diberikan kepadanya, kepada yang mencintainya. Sazza arfiha, keharuman semerbak dirinya. Ya, artinya sudah bau tubuhnya, bau mulutnya, bau semuanya itu sudah yang akan diberikan kepadanya. Kalau sudah begitu, taghibus sifatu, sifat si pencinta itu akan hilang. Watabna zawatu, dirinya pun akan hilang, menjadi satu. Ini kan cinta. Apa sebabnya? Bima abrazal husnu min lutfiha. Karena kelembutan dari kecantikannya itu sudah nampak padanya. Silakan orang suami istri berhubungan, jika satu saja tidak mau, tak sedap. Ya, kecuali orang gila yang ya, tapi kena jadi satu. Wanitanya letih, suaminya enak, lalu berbuat ya, hanya menambah emosi marah lelaki saja. Ya. Tapi kena jadi satu. Fa in rama asyikuha nazratan, jika si pencintanya melempar pandangannya, artinya memandang, walam yastati lu'ula wasfiha, dia tidak mampu untuk memandangnya karena sifatnya sangat agung. Kita tidak dapat memandang Tuhan, tidak dapat. Kita tidak dapat memandang kekasih kita. Tidak, kita mesti melihat dengan pandangan dia. Kenapa? Ya, laki-laki yang berkumis, berdada berbulu, gagah perkasa di depan istrinya. Kenapa? Karena sifat yang dia gunakan untuk memperlakukan perempuan, sifat perempuan itu karena cinta. Ya. Tapi begitu keluar dari bilik selepas tidur, ya keluar lagi. Ya. Jika ada yang mengganggu, matilah orang tuh. Tapi ketika masuk bilik, gimana dek? Berubah. A'arathu torpan, si wanita itu meminjamkan matanya kepadanya, ro'aha bihi, untuk melihat kekasihnya dengan mata kekasihnya tadi. Itu cinta. Ya, maka kalau sudah Allah memberikan cinta ini, kita semua memandang dengan Allah. Syuhud bi syuhudihi binafsihi linafsih. Maka kita memperlakukan semua orang itu suratuh, maka dia memperlakukan dengan sifatuh. Ya, itulah namanya rahmatan lil alamin, agama. Ya, rahmatan lil alamin itu bukan slogan kosong. Aswaja kalau tidak tasawuf tetap saja begaduh. Ya, kan aswaja katanya mempunyai rahmatan lil alamin. Kalau tidak punya tasawuf itu laknatan lil ghairin. Ya. Nah, aswaja intinya itu di ruhaniyah sufiyah itu. Leluhur kita dulu memang tidak berubah sampai kepada hari ini, kita mengikuti mereka aswaja, tetapi ada yang tidak kita wariskan rohaninya. Kita cakap macam cakap mereka, tapi perilakunya tidak. Sampai hari ini di Indonesia yang membawa bendera aswaja dan slogan-slogan ulama dulu tetap perilakunya tidak, kata-katanya kotor, perilakunya kotor, sama dengan orang yang tidak menggunakan bendera aswaja.
Ya, kalau kita katakan aswaja itu tasawuf, nanti marah saudara kita yang tidak bertasawuf. Aku tak aswaja ke? Ya, aswaja bendera. Ya. Pakanal basiru laha torpuha, maka mata dia untuk kekasihnya adalah pandangan kekasihnya. Dia memandang kekasih dengan pandangan kekasihnya. Biasanya itu gangster itu melotot di depan, begitu depan kekasih. Tak jadi, matanya lembut. Ini makna la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basran wa fuadan fa bi yabsur wa bi yasma wa bi yatakallam wa bi yamshi wa bi yabtush. Itu maksudnya. Ya, bicara tentang cinta, ini cinta rohani, bukan cinta jasmani. Kalau cinta jasmani ya, cinta kepada diri sendiri. Maka Nabi adalah rohani kita. Itulah Nur Muhammadi, rohani Muhammadiyah. Ya, kita perlu Muhammad dalam diri ini. Ya, jangan jadi sakit jiwa. Ya, sekejap dia pandang dia, sekejap pandang Muhammad. Loh, sakit jiwa. Ya, ya kan. Wa ila hadzal ma'na asyara man ghalaba alaihi sakruhu faqala fi syahatahati. Kepada makna inilah yang diisyaratkan oleh orang yang kemabukan cintanya mendominasi anallah ini. Ya, akhirnya kan jadi satu ayat anallah. Ini apa ini? Wah, habis dicaci maki. Ya. Kalau dibawa ke ilmu kalam, ya, sampai kepalanya jadi dua pun dia tak akan mampu mentakwilkan. Dia akan mengatakan ini tak boleh ditakwil. Tak boleh lah. Takwilnya takwil kalam. Ya. Tapi ulama memberikan ini uslubul hikayah. Ini bahasa cerita, atau ini lughatul fana, ini syatahat. Ya. Ulama sufi pun kalau memang sudah tak paham sangat ulama, dah buanglah kata-kata itu, tak jadi. Ya, batal dah. Ya. Anallah wa dzalika li'annahu mutakallimun la bilisanihi nadhirun la bi'ainihi sami'un la bi'udhunih bal huwa mutakallimun bilisanil haqqi sami'un bisam'ih nadhirun bibasrih. Karena itu yang dikatakan hadis. Demikian itu dia bicara bukan dengan lidahnya, memandang bukan dengan kelopak matanya, mendengar bukan dengan ini, tetapi dia bicara dengan lisan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, melihat dengan penglihatan Allah. Dengan akulah dia mendengar dan dengan akulah ia melihat. Itu makna hadis itu. Wa ma misalu dzalika illa misalu rajulin biyadihi sirajun fi lailatin muzlimah wa huwa yahtadi bi nuri dzalika siraji liyasila bihi ila manzilihi illa annahu baina khawfi hububi rihin tutfi'uhu aw tanqusu madata zihnihi aw tafarragha fatilatuhu fayabqa fi zulmati tariqihi qabla an yasila ila al-haqiqati fa bainama huwa baina khawfil qati'ati wa raja'il wasli idh tala'at alaihi syamsu fanadhara fa idza huwa fil manzil fa amina hunalika tarfuhu an yadil wa qadamuhu an tazil wa nuruhu an yaqil. Perumpamaan ini adalah seperti perumpamaan seorang yang di tangannya ada pelita di malam yang gelap gulita. Dia
mengambil petunjuk dengan cahaya pelita tersebut agar ia sampai ke rumahnya. Dia bawa pelita yang dululah ada minyak itu kan, bawa obor lah katakan. Namun di sepanjang perjalanan dia takut ada hembusan angin yang memadamkan apinya atau minyaknya habis, minyaknya kurang, atau sumbunya, sama sumbu ya, sumbunya yang juga habis ya, sehingga dia menjadi gelap di jalanannya sebelum sampai ke rumahnya, sebelum sampai kepada hakikatnya. Maka di tengah-tengah dia ketakutan, putus cahaya itu apapun sebabnya ya, kan ada ketakutan apapun sebabnya, apa lampunya, apa sumbunya, minyaknya, angin ke atau apalah, habis. Dan bercampur dengan harapan untuk segera sampai ke rumahnya. Maka tiba-tiba terbitlah matahari ya, maka dia pada saat itu ya, dia melihat sudah sampai rumahnya, terang. Nah, sehingga selamatlah, amanlah pada saat itu pandangan matanya untuk ketakutan tidak sampai ke rumah. Oh, sampai rumah dah ada matahari. Dan tidak takut juga kakinya tersesat kemana-mana. Dan tidak takut cahayanya akan padam. Tidak. Apa yang kita miliki hanya seperti lampu itu saja. Tetapi nur yang datang dari Allah ya, seperti datangnya matahari. Maka selalu mereka mengumpamakan, mereka membuat dalam qasidah, apa dia bilang, Allah, banyak sebetulnya qasidah berbicara tentang itu. Apa ya, as-subuhu wal waslu, al-lailu huwa bu'dun gitu, was-subuhu wal waslu katanya. Malam itu umpama jauh, siang itu umpama sampai. Nah, kita perlu samsul ma'arif, matahari ma'rifat. Fakadzalika tulu'u anwaril ma'arif ala zulmati lailil arif tuzhibu bizulmatil ashbahi wa taghlibu diya'a sirajil arwahi. Demikian juga terbitnya matahari ma'rifat di kegelapan malam arif. Orang sufi mengumpamakan begini, malam gelap ya, siang terang. Malam tubuh, siang ruh ya. Ketika matahari itu sudah terbit ya, pada malam hilang. Maka apabila rohani itu sudah punya cahayanya, sudah punya cintanya, maka semua cinta jasadnya oleh cinta rohaninya. Semua cahaya jasadnya di bawah cahaya rohaninya. Itu sebab baru mereka orang sufi memandang bahwa apa yang diberikan kepada jasadnya nikmah. Dia tidak mampu, dia tidak takut memelihara nikmat ini kalah dengan nikmat. Tetapi dia dengan ya, Allah. Bahkan dikatakan bahwa segala yang ada dari jasad jalan menuju Allah. Cintanya kepada yang jasad-jasad ini, kepada anak, kepada suami, kepada istri, jalan cintanya kepada Allah ya. Dan ada ungkapan-ungkapan begitu, semoga cintamu kepadaku menjadi jalan cintaku kepada Allah. Itu cakap saja. Jika tidak bertasawuf, macam mana nak buat ya. Biasanya pengantin baru ya, cakapnya begitu karena islami sangat ya, mudah-mudahan cinta kita menjadi jalan cinta kepada Allah. Begaduh sampai mati ya, tidak melihat Allah. Itu sebab Hallaj mengatakan uhibbuka hubbain,
Aku cintamu, aku cinta kepadamu, hai Allah, dengan dua jalan cinta. Hubbal hawa, melalui cinta hawa nafsu, itu cintaku kepadamu. Wa hubban li'annaka ahlun lidzaka, dan cinta karena engkau memang patut dicinta. Itu cinta rohani. Melalui harta, melalui tahta, melalui Toyota, melalui wanita, ya, itu jalan menuju cinta Allah bagi mereka. Tapi bagi kita, cinta agama pun tak dapat kita buat. Cinta rohani. Cinta rohani pun menjadi cinta jasmani, cinta maslahat. Ya. Orang cinta kepada sesama muslim mestinya cinta rohani, cinta maslahat. Guru cinta kepada murid, murid cinta kepada guru, maslahat. Tanpa rohani semua formality. Tanpa rohani semuanya formality, routinity, ceremoniality. Ya. Akhirnya ya letih-hitih. Maka terbitnya matahari ma'rifat rohani kepada gelapnya malam arif. Malam arif, jasad rohani, jasad seorang arif, itu menghilangkan gelapnya asbah tubuh dan mengalah sinar dan berkuasalah cahaya lampu rohani. Hidupnya dengan bimbingan iman rohani. Wa qad istaula 'alaihal istighraku bi asy'ati dzalikal isyraqi. Ya. Ketenggelaman cinta itu telah menguasainya di dalam percikan, ya, isyraq itu, terbitnya sinar itu. Fal arif binuril irfan yasiru, seorang arif berjalan dengan cahaya ma'rifatnya. Wa bihukmihi yashiru, dengan tuntutan ma'rifat itulah dia memberikan isyarat. Dia berkata semua dengan hikmahnya, bukan dengan bahasa akal. Wa fi fadha'i asyiatihi yatiru, dan di luasnya cahaya ma'rifat itu dia terbang. Yatir, yakni yamshi, berjalan. Fabi yasma' wa biyabsur, dengan aku dia mendengar dan dengan aku dia melihat. Summa i'lam annahu zahara min sirri hadzal ma'na sirru qaulihi ta'ala ma wasa'ani samawati wal ardi wa wasa'ani qalbu abdi al mu'min. Inilah yang dimaksud. Ya. Maka ketahuilah rahasia makna dari hadis qudsi ini baru nampak. Allah berfirman, langit dan bumiku tidak dapat meliputku, dan yang meliputku adalah hati hambaku yang mukmin. Fadzakal wus'u, liputan itu, fil haqiqati, pada hakikatnya. Liman tadabbara aw tafakkara aw tabassar, untuk orang yang merenung, memikir atau mempunyai pandangan, ya, yang luas. Innamallahu wasi'a nafsahu wa ma wasi'ahu ghairu. Sebenarnya Allah meliput dirinya karena tidak ada yang lain dapat meliputnya. Ya. Kita berdiri di cermin, siapa yang meletakkan selendang di gambar cermin itu? Kita lagi berdiri di cermin, tiba-tiba gambar di cermin itu dia meletakkan selendangnya sendiri. Wih, ya, terkejut lah. Siapa yang buat? Allah. Ya, tak ada. Wadzalika annahu sabata annal abda lamman khala'a an sifatihil faniyati khala'a alaihi sayyidu sifatihil baqiyah wa huwa qauluhu kuntu lahu sam'an wa basaran. Maka dengan demikian itu dapat dipastikan bahwa hamba ketika melepaskan
dari sifatnya yang fana, maka seorang tuan akan memberikannya sifatnya yang baqa. Tuannya itu as-sayyid, tuannya. Maka dikatakan ana sayyidu bani Adam. Ya. As-sayyid huwal mahbub. Yaitu kuntu lahu sam'an wa basaran wa fuadan. Akulah yang menjadi pendengaran dia, penglihatan dia dan hati dia. Inilah yang dikatakan oleh salah satu buku ya, orang-orang sufi, telah berganti kulitnya dengan kulitku, dagingnya dengan dagingku, tulangnya dengan tulangku. Ini semuanya bahasa simbolik. Ya. Dipahami oleh pemahaman orang-orang di Jawa secara klinik, akhirnya seorang wali itu menjadi Gatot Kaca. Tulangnya baja, uratnya kawat, dagingnya apa itu? Batu. Ya, matanya api. Wah, jadi hero. Ya. Padahal itu simbolik. Fadzalikal fuadu, kenapa fuad di situ ada disebut allazi khala'ahu alaihi, yang telah Allah berikan. Ya, khala'a itu pakaikan. Kepadanya, yaitu hati allazi wasi'ah, hati yang meliput Allah itu. Li'annal fuada wal qalba ismani li syai'in wahid. Fuad dan hati dua nama untuk satu perkara. Sebetulnya kalbu, fuad, ruh, sir, bendanya satu. Perbedaan ini adalah perbedaan martabah, tingkatan. Jiwa yang masih goncang kalbu. Kalau jiwanya sudah kuat, fuad. Seperti itu aja. Sebetulnya yang dibahas bendanya satu. Bukan benda jasad tetapi benda rohani. Nur. Ya, cahaya, ruh. Fasabata anna ma wasi'ahu fil haqiqati illa huwa laisa huwal qalbu sanubari asyaklu li anna dzalika mudghatun min lahmin wa damin muhdatsul wujudi wa wajidul wujudi subhanahu wa ta'ala munazza'anil hululi fil hadisil mahdud. Maka ditetapkan di sini bahwa yang meliput Allah itu pada hakikatnya ya bukanlah hati sanubari yang berbentuk, ini kan hati jantung. Karena itu daging dari darah, karena itu mudghah, segumpal daging dari daging dan darah. Itu wujudnya baru. Dan yang membuat wujud itu Allah, yang bersih daripada Allah bertempat di situ tidak ada. Ya, di hadis yang terbatas. Wa ma'nan akhar fi sirri hadzal hadis, makna lain dari makna hadis ini, bahwa anta'lam anna hadzal wus'a yastahilu an yakuna was'an bidzat. Ya, dipahami lagi dari paham lain bahwasanya meliput di sini ya, jangan dipahami meliput seperti benda, seperti air dibuang situ, bukan bidzat, bukan, mustahil makna itu. Li'anna Allah Ta'ala la yusab bidzalik, tidak dapat kita ilustrasikan, kita bayangkan, kita bukan. Wa innama huwa wus'un bisifati wa sifatullahi ta'ala ala qismain. Namun meliput di situ meliput sifat. Sifat Allah ada dua, nafyun wa itsbat. Ya. Bayan fi anhu ma yastahilu alaihi, menafikan sifat yang mustahil seperti syabih, mathil, adil, syariq, did, nid, had, qad, ad, ajaz, wa dha'af, wa naqas. Itu sifat-sifat yang dinafikan. Kita berbicara sifat Allah, maka berbicara nafi dan isbat. Ada yang kita nafikan dari sifat-sifat itu, serupa, sama,
ya. Kemudian adil itu macam mirip, ya. Atau syarik, sama syarik, ada lawannya, ada batasnya, ada bentuknya, ada bilangannya, lemah, kurang, itu tidak punya sifat seperti itu. Wa yathbutu lahu ma yajibu lahu, dan menetapkan sifat-sifat wajibnya, ilmu, qudrah, iradah, sama', basar, kalam, dan lain sebagainya. Fa idza alimta bi qalbik ma yastahilu alaihi, jika hatimu tahu apa yang mustahil bagi Allah, wa ma yajibu lahu, apa yang wajib, maka annaka qad ahtat bi sifatihi, berarti Anda telah meliput sifat Allah. Fatakunu qad wasi'athu bi sifati la bidzat, berarti yang meliput di situ sifat bukan zat. Fa hadza makna wa wasi'ani qalbu abdiyal mu'min, yang meliputku adalah hati hamba yang mukmin, bukan zat. Bukan Allah masuk ke sini, bukan sifat. Ya. Maka Allah itu ada sifat, ada zat, ada sifat, ada fi'il. Maka di dalam diri manusia, ya, ada zat, ada sifat, ada fi'il. Maka zatnya diciptakan, ya, ada sifat Allah. Maka kalau sudah ada sifat, kalau sudah ada diri kita ada, tinggal sifat. Kalau sifat yang keluar dari ada yang baru, maka itu bukan sifat, itu adalah tabi'ah, ada. Nanti maka perlu sifat kepada rohani itu, sifat Allah. Nah baru. Jadi bukan sifat Allah yang lemah itu, yang tidak tahu, bukan itu, tidak ada sifat. Itu yang dikatakan nafi. Ya, ini kita nafikan, Allah tidak ada sifat itu. Ya. Yang ada sifat Allah adalah tahu, kuat, mendengar, melihat, itu ya, sifat Allah. Maka yang meliput itu hanyalah hati manusia yang mukmin. Nah dengan begitu fi'il itu ya ikut sifat itu sudah. Karena fi'il keluar dari sifat, sifat keluar dari zat. Jika ada pengakuan independen, pengakuan itu timbul dari pikiran sifat yang bukan sifat Allah, itu nafsu. Ya, maka dia merasa ada, padahal tidak ada. Bila dia melihat ada pun tidak ada, apabila sifat-sifat rohaninya ya sempurna, dapat sifat-sifat Allah, ya, mendapat sifat-sifat Allah, baru dia melihat dirinya tidak ada. Ya, dia hanya melihat surah. Ya. Bahkan dia melihat Allah, bukan hanya melihat dirinya, melihat semua orang. Ya. Semua orang dengan segala temperamentalnya, segala perilakunya, segala. Itu sebab mereka tidak melihat keburukan itu, karena memang keburukan tidak ada. Kenapa perlu diperhitungkan? Ya. Kenapa perlu diambil kira orang yang bersifat buruk itu? Karena dia tidak punya baik. Dan tujuan hidup kita ini untuk mengenal Allah, menyembah Allah, memiliki sifat-sifat Allah itu. Justru orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia itu mengasihani mereka. Maka tengok Rasulullah SAW, semakin bangis orang kafir Quraisy, kasih sayang Rasulullah itu semakin tinggi, tidak dapat dikalahkan oleh ya, Raufur Rahim. Ya. Semakin benci orang kafir Quraisy itu, Rasulullah semakin cinta. Ya, kita baru berbeda ucapan Natal saja sudah saling benci. Itu kan sampah di dalam diri ya, mereka. Saya ada bertemu dengan seseorang. Saya tengah baiki kereta, duduk di kedai Cina di Indona, di Banten.
Dululah seorang tua umur 65 gitulah. Tapi dia pakai lipais ya, pakai jin. Pakai saya pakai jubah, pakai kopiah hitam, duduk di depan tukang kedai maci-maci Cina. Dia pandang, karena saya senyap, dia pandang saya mungkin, ini ustaz ekstrim nih. Ya. Mana-mana pakai jubah, pakai. Ya, saya pikir tak perlulah. Ya saya berpikir tak ada perlu lah nak tanya-tanya. Kecuali tanya sekejap-sekejap udah saya diam. Lalu dia termasuk orang yang sosial ya, orang baik ya. Kalau tak bincang tuh mungkin ada yang salah dalam hidup. Ya betul lah kan. Ya. Dia pandang saya. Karena saya tak pandang apa senyap, jadi mungkin dia macam lain lah. Jadi dia tanya pasal. Dia buka pembicaraan, dia tanya pasal demonstrasi yang 212 itu. Ustaz, dari mana? Saya orang sini. Oh. Dia mungkin berharap dia sudah tanya saya pun balik tanya, tapi saya senyap. Ustaz, kemarin ikut 212 katanya. Tak. Tanya bagaimana pandangan Ustaz dengan 212? Samalah dengan bapak saya. Jangan sama katanya. Terus bapak cari yang berbeda. Oh bukan, saya tanya pandangan Pak Ustaz. Ya samalah kata saya. Oh, dia makin macam marah lah. Senyap. Jadi saya senyap, dia senyap lama. Tapi tiba-tiba saya merasalah orang ini marah dengan saya mungkin. Saya nampak mata dia udah macam merah nunduk. Ya, saya tak tahu, tiba-tiba saya nak cakaplah dengan dia. Bapak dari mana? Saya dari Bandung. Agama itu Pak. Jadi saya terus menerangkan. Ya, saya merasa bahwa seolah-olah dia nak sebuah jawaban lah. Ya, saya tak tahu apakah dia nak atau tak ya. Saya punya perasaan itu, saya cakap lah. Agama itu adalah bagaimana kita ya, mentauhidkan Tuhan. Dan jalannya hanyalah menghormati manusia. Saya tidak boleh menghina ini encik nih. Tak boleh, dia agama lain. Saya Islam, encik apa? Kristian. Nah, dia Kristian. Ya, duduk di meja kedai lah. Duduk depan-depan ini. Saya tak bertanya, tak bincang kan. Ya, tuan kedainya duduk di meja macam ni. Kalau saya menghina dia, benci dia, itu datang dari penyakit saya, bukan agama. Karena dia sama ciptaan Tuhan yang satu. Ini agama saya nih. Saya meyakini yang menciptakan dia dan saya satu. Membenci dia, membenci Tuhannya. Kalau saya membenci dia tanpa sebab syariat, Tuhan akan marah dengan saya. Mungkin akan masukkan saya neraka. Mungkin Allah akan masukkan dia surga. Nah cakap Bapak. Oh, Pak Ustaz, agama macam itu. Tapi tidak, jangan cakap yang lain, berbeda. Saya bicara agama. Ini yang saya paham. Jadi jangan cakap orang berbeda, itu tak apa. Jika Bapak terima, inilah agama. Nah, baru dia keluar, saya menyangka Ustaz nih orang yang baru saya alhamdulillah. Mananya dia nak jawaban itulah. Ya, agama itu ekstrim atau tidak? Tidak, agama itu untuk
mensucikan Tuhan. Sedangkan syariat itu adalah untuk memesrakan insan. Ya, karena jalan mensucikan, mentauhidkan Allah itu manusia ini sudah. Sayang kepada manusia berarti mengesahkan Allah. Tak ada lagi jalannya. Hanya bapak itu menangis. Dia menangis. Saya selama ini mencari jawaban, baru kali ini saya mendapat jawabannya. Salahlah pandangan saya ini. Itu. Nah ini yang tidak slogan ini sebetulnya didengar oleh orang-orang aswaja, orang Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma salahnya ulama-ulama kita sekarang itu membina aswaja untuk menyerang lawan saudaranya yang lain yang berbeda pandangan. Jika aswaja justru membawa rahmatan lil alamin. Nah, di mana-mana jika itu bukan aswaja, siap-siap untuk begaduh. Ya, kan ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli sumpah wasrapah. Ini sambung terus habis-habis nih. Jadi sifat lemah, sifat apa semua itu bukan sifat Allah, itu sifat tabiah. Itu sebab orang sufi mengatakan baik buruk itu hanya dalam tataran syariat dan tabiat. Adapun yang datang dari Allah semuanya baik, tak ada buruk. Karena Allah tak punya kecuali kebaikan. Tak punya kecuali kebaikan. Dan keburukan hanyalah lawan dari kebaikan. Ya, artinya kebaikan itu ketiadaan. Keburukan itu ketiadaan. Kebaikan itu ada. Allah ada dan baik. Allah cahaya. Dan sebaliknya keburukan adalah zulumat, kegelapan, yaitu ketiadaan. Seorang jika tidak punya rohani, maka belum sempurna memandang Tuhan melalui ciptaannya. Dia memandang ciptaan itu independen ada. Bahkan dia bilang dirinya ada, maka musibah yang menimpahnya adalah Allah menjajah dirinya. Maka sampai ada orang sampai hati engkau wahai Allah. Coba. Ya. Ini adalah tidak ada cinta. Ya. Itu sebab orang cinta mempunyai sifat-sifat mulia dan yang hanya dia lihat jamal, karena jalal ada pada zatnya. Semua sifatnya jamal. Ya, kita ini diri kita zat ini jalal. Tapi kalau Allah bagi sifat, maka jalal dan jamal sempurna menyatu. Jika jalal dan jamal sempurna menyatu, maka dia hanya melihat Allah saja. Maka itu abadi namanya. Orang di surga dan di neraka itu abadi apabila dia sudah melihat jalal jamal Allah, baru abadi. Jika belum abadi. Abadi itu adalah tiada perubahan. Ya. Kalau ada rasa derita bahagia ini tidak abadi. Ya. Maka apabila dia memandang derita dan bahagia dari sumber yang sama, yaitu Allah, baru abadi. Dia lebih bahagia ketika derita daripada ketika bahagia. Ya, karena datang dari satu. Itu sebab mereka mengatakan cinta itu adalah cacian. Jika tidak mencaci tidak cinta. Ya. Maka sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang wujud, ya, sifat-sifat yang baik. Gitu. Saya nak berhenti di mana ini ya? Satu lagi saya berhenti. Wal haqqu subhanahu qad jama'a ma'ani ayatihi wa sifatihi wa jawahiri hikamihi wa kalimatihi fi sudfati kalimatil ikhlas. Summa atla al khawasa
ala ma fiha minal khawas wa hiya kalimatun awwaluha nafyun wa akhiruha isbatun dakhala awwaluha alal qalbi fakhala thumma tamakkana akhiruha minal qalbi fajala panasakhat thumma rasakhat wa salabat thumma aujabat wa mahat thumma asbatat wa nafqadat thumma aqadat wa afnat thumma abqat fa awwaluha yasiru ilal fana wa akhiruha yushiru ilal baqa. Allah menghimpun semua makna ayat dan sifatnya serta keindahan hikmahnya dan kalimat-kalimatnya di dalam satu kata ikhlas, ya, di dalam satu kata al-ikhlas. Ya, orang ikhlas itu batas daripada kehidupan jusmani menuju kehidupan rohani, itu ikhlas batasnya. Ikhlas itu muraqabah. Orang apabila sudah melakukan muraqabah di batas akhir maka masuk musyahadah, maka gelarnya ikhlas, mukhlis. Karena kalau sudah masuk sudah sempurna maka disebut mukhlas. Yang ditakuti oleh iblis mukhlas. Nah, orang tidak akan mukhlas jika tidak mukhlis. Mukhlis adalah menghabiskan semua ketiadaan, kehampaan. Ya, baru mukhlas. Kemudian Allah perlihatkan kepada ahli orang-orang khusus apa yang ada, ya, daripada sifat-sifat khusus. Di mana? Di dalam kalimat la ilaha illallah itu, yaitu kalimat yang pertamanya nafyun, la ilaha. Kalau kita belum memiliki sifat-sifat baik, maka itu bukan sifat Allah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Allah memiliki sifat-sifat buruk, lemah, kurang, tidak ada, ya. Illallah, yang ada hanya Allah, adalah sifat-sifat mulia. Maka yang pertama menafikan, yang lain menetapkan, isbat. Apabila yang pertama masuk kepada hati, fakhala, ya, apabila yang pertama itu masuk ke dalam hati, menafikan, maka mengosongkan, menafikan, dia kosongkan. Kemudian yang lainnya akan bertempat di hati, fajala, maka akan muncul. Nah, maka itu sebab kenapa kita perlu takhalli, karena Allah akan tahallikan, baru nanti tajalli. Kita ini kosong daripada sifat-sifat baik. Apa yang kita lakukan semua dari tabiat jasad, hawa nafsu. Ya, kita membaca kebaikan tapi kita belum mempunyai sifat karakter kebaikan. Berapa banyak kita menghafal ayat-ayat kebaikan tapi kita belum punya. Maka terkadang orang berselindung di balik kata-katanya yang baik, ya, untuk melakukan sifatnya yang buruk. Banyak kata-kata yang benar dimaksudkan oleh orang, ya, buruk. Contoh kecil begini, ada orang yang berkata, saya kan hanya menasehati, kenapa kamu tak dengar? Kenapa dia jadi menasehati marah? Ya, saya ikhlas tahu memberinya. Ini jangan cakap agama, ini ya, tak boleh diajak cakap agama orang macam ini, karena ya, tak. Ya adalah, kalau memang ya keikhlasanku tak diterima, ya sudahlah, aku tinggalkan engkau. Ya, tidak. Orang perlu takhalli, ya, perlu mengisi kekosongan itu dengan sifat-sifat baik. Sifat baik itu hanya sifat Allah. Nah, apabila diisi dengan sifat baik itu, baru fajala, panasakhat, maka menyalin. Summa rasakhat, maka kuatlah sifat baik itu. Wasalabat, ya, mengambil, menghilangkan, summa aujabat, lalu menetapkan sifat-sifat baik. Wamahat, menghapus, summa asbatat, dan menetapkan, sama maknanya. Wa naqadat, menghancurkan, summa aqadat,
kemudian mengikatkan di situ. Wa afnat, mempanakan, summa abqat, membakokan. Inilah la ilaha, itu isyarah kepada pana. Ini bukan yusiru ya, yushiru, dua-duanya shin, bukan sin dua-duanya. Yang pertama isyarat kepada pana, yang lain isyarat kepada bako. Di situ ada yasiru, padahal yushiru, dua-duanya pakai shin. La ilaha mengisyaratkan kepada pana, illallah mengisyaratkan kepada bako. Itu sebuah ajaran untuk memandang bahwa ketika kita belum punya sifat baik, ya, maka kita masih buruk. Dan buruk itu adalah karena Allah belum bagi sifat baik. Gitu. Maka itu kita nafikan, kita tiadakan. Ya, yang kita adakan adalah Allah. Illallah. Ini salah satu makna ya yang disarahkan oleh Sidi Imam Izzuddin ya, Abdus Salam. Fa idza qulta la ilaha faqad faniya kullu syai. Ketika kamu katakan tidak ada Tuhan, maka tidak ada siapapun. Wa idza qulta illallah, ketika kamu katakan hanya Allah, falam yabqa syai'un siwallah. Tapi kita belum punya isbat, belum punya Allah. Ya. Yaitu rohani. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu binasa melainkan wajahnya. Dan kita menghadapkan wajah kita kepada wajah Allah. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati libtigha'i wajhillah, untuk mencari wajah Allah. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, di sana wajah Allah. Wajah kita ikhlas, wajah Allah tauhid. Jika kita menghadapkan ikhlas, maka kita akan melihat Allah saja, tauhid. Jika kita tidak menghadapkan wajah kita, maka kita tidak melihat wajah Allah. Maka ikhlas, muraqabah, dan syuhud adalah musyahadah ru'yah, tanzih, tauhid, fana, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Menghadap di sana wajah Allah. Wajah kita ikhlas. Astagfirullah. Jadwalnya ada berubahnya.